Waalaikumsalam. Udah masuk, Bu. Siap? Sudah siap? Oke, Udah dimulai kedengaran saja. suara saya, Bu? Sudah. Sudah Dimulai ya. saja. Heeh. Ya. Sukses ya, Bu. Tutup pintunya ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Udah sarapan tadi ya? Baik, kalau begitu Ibu perhatikan bajunya dulu sudah rapi? Sudah masuk semua ya? Mau anak-anak laki-laki ya nggak mau masukin baju ya kan? Harus sudah bersih ya kan? Sudah dibersihin tadi. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan kelancaran, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Silakan Diwa, silakan Nak. Ya, terima kasih, Iwa. Siapa yang nggak datang, Rina? Datang semua? Siapa yang nggak datang? Marsha. Marsha kenapa, Marsha? Nggak ada kabar ya? Kemarin datang dia ya? Apa? Ayah, izin kenapa? Hari ini dia tidak ikut pelajaran. Iya, Marsha. Izin. Baik, yang lain. Hadis siapa lagi? Gigi. Izin juga. Udah, berarti cuma 2 orang kita yang nggak datang hari ini. Baik ya. Sekarang kita sudah berdoa. Sudah di absen. Semangat pagi. Yuk, kita mulai semangat paginya. Kalau Ibu bilang semangat ya. Semangat pagi. Semangat. Sekali lagi, semangat pagi. Semangat. Ya, semangat sampai selesai. Baik, kita sudah absen kita hari ini. Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, pelajaran minggu. Ya. Besaran, pengukuran, ya kan, tentang alat laboratorium, seperti itu ya. Sudah itu bab 1 kita pelajarin. Sekarang kita masuk ke pelajaran selanjutnya. Sebelumnya, ini kita masukkan. Perhatikan gambar yang ada di layar. Coba masing-masing perhatikan. Oke, itu ada 2 gambar. Gambar pertama dan kedua. Ini berkaitan dengan pelajaran kita yang akan kita lakukan pada hari ini. Siapa yang bisa? Mengungkapkan apa yang bisa kita lihat dari gambar tersebut. Gambar apa itu? Meja ya, dari yang kita akan pelajari hari ini.
dari makhluk hidup ya kan? Dan ini dikatakan dari di bab 2 ini, di pertemuan ini. Sebelum kita lanjut lagi, apa sih Bu tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, ada pun tujuan, ada 4 nanti yang harus kita capai. Itu kegiatan pengamatan, masing-masing nanti, masing-masing kelompok, kalian dapat mengidentifikasi mana itu yang disebut makhluk hidup dan benda mati. Yang kedua, nanti melalui kegiatan diskusi, kalian nanti dapat menganalisis perbedaan ciri makhluk hidup dan benda mati, ya kan? Yang ketiga nanti setelah melakukan pengamatan, kalian bisa mengelompokkannya mana makhluk hidup dan benda mati. Lalu nanti kalian akan presentasikan ke depan berdasarkan hasil pengamatan. Itulah tujuannya. Manfaatnya apa sih? Tentang ciri-ciri ini, ciri-ciri makhluk hidup kan begitu. Nanti manfaatnya yang pertama untuk memudahkan kita dalam mempelajari makhluk hidup. Yang ada di sekitar, ya kan? Hidup yang satu dengan yang lainnya. Itulah manfaatnya. Lalu apa? Nanti setelah kita melakukan pembelajaran ini, Ibu akan memberi sikap, Ibu akan menilai sikap kalian, bagaimana sikap kalian, mulai dari awal sampai akhir, bagaimana nanti sikap kalian dalam mengamatin benda-benda yang ada di depan kalian. Nanti habis itu setelah penilaian sikap, penilaian pengetahuan di akhir pembelajaran nanti, Ibu akan memberikan soal pengetahuan ya. Lalu penilaian keterampilan, bagaimana nanti kalian menampilkan hasil pengamatan kalian, mempresentasikannya ke depan. Itu juga nanti dinilai. Oke, depannya. Bu, bagaimana? Apa yang mau kita kerjakan pada pagi hari ini atau hari ini? Berkaitan dengan materi hari ini, kalian akan melihat tayangan video, ada 2 video, kalian harus bisa membandingkan tayangan video pertama dan kedua, nanti kalian memunculkan masalah dari video itu. Apa bagaimana hal itu bisa diselesaikan? Ya, paham ya? Sekarang coba perhatikan tayangan video berikut ini. Sekarang yang kedua, cermati baik-baik ya.
Baik. Baik, sekarang kalian sudah lihat, ayo, siapa yang bisa, apa yang bisa kalian ceritakan atau kalian uji. Jangan cuma hanya plotot-plotot, tapi tidak tahu. Ya, apa nak? Pada video pertama, terdapat anak-anak yang sudah punya bola. Iya. Pada video kedua, terdapat robo-robo yang iya, berarti dia tidak anak-anak sedang bermain bola. Yang kedua, robot-robot sedang bermain bola. Iya, betul. Ada lagi? Dari situ apa lagi yang bisa diungkapkan? Tentang apa? Apa lagi, nak? Iya, kamu apa? Ya. Oh ya, kata temannya, dia menganggap bahwa robot-robot itu bisa dikategorikan bisa berpindah tempat dan bergerak seperti layaknya manusia, bisa bermain bola. Ya, bagaimana teman yang lain? Setuju? Oh, Diwa, kenapa Diwa? Oh, dia tidak sependapat kalau dia menganggap itu seperti manusia. Kalau Diwa tidak sependapat. Ya, kenapa? Ya. Mengapa robot-robot tersebut tidak termasuk makhluk hidup? Padahal sama-sama bisa bergerak dan berpindah tempat seperti halnya anak-anak yang bermain bola. Iya, karena menurut tadi Nasila, dia berpendapat seperti manusia, tapi Diwa tidak menganggapnya seperti manusia ya, karena berbeda. Ah, kamu juga dia memunculkan pertanyaan, Bu, kenapa? Padahal dia sama-sama bisa berpindah tempat dan bergerak seperti layaknya anak-anak tadi ya, seperti itu. Oke, karena sudah ada dua perbedaan pendapat, kita harus cari solusinya. Bagaimana membuktikannya? Satu mengatakan seperti manusia, satu tidak. Untuk itu, untuk mencari solusi yang harus kita cari dari masalah tersebut, sekarang coba kalian amati beberapa benda. Ada sudah bawa ya? Kita sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing ya? Iya. Sekarang sudah duduk menurut kelompoknya masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah bawa bahan-bahan yang sudah Ibu suruh bawa ya? Iya. Oke, sudah bawa. Sekarang sambil mengamati bahan yang ada kalian bawa, silahkan buka LKPD-nya, silahkan dikerjakan. Ya, sambil mengamati. Ya, yang lain silakan nak dibagi temannya biar ada juga lihat
Nah, karena meja, ayo amati yang mana diamati. Kamu yang mana kamu amati, nanti masukkan ke data pengamatannya. Ini kan banyak kan? Selain yang ada di yang kalian bawa di lingkungan ini juga ya. Di dalam ruangan ini juga boleh kalian masukkan, lalu isikan ke dalam data pengamatan. Ya, oke? Perhatikan. Nah, dulu kan semua punya masing-masing kan? Ayo, yang mana mau kamu amati? Nah, ya jangan lupa buat kemarin ya. Ayo perhatikan satu-satu yang mana. Yuk perhatikan nanti kalau menurut saya seperti ini. Bilang sama temannya baru dituliskan ke dalam tabelnya ya. Nah, bukain jangan malu-malu. Nah, ayo apa aja sih yang kalian bawa? Nah. Manajernya ya. Ya. Oke, kerjakan. Kerjakan. Ya, masing-masing masih dibuka terus apa yang dibawa. Iya. Nah, misalnya kamu kan sudah memegang ini. Nah, nanti perhatikan, kan itu apa sih hasilnya? Nah, karena kan sudah ada di tabel itu, jadi bisa dengan hasilnya. Nah, nanti ini jadi dari apa? Ayo, masing-masing. Itu juga ada mobil-mobilan ya. Kalian bawa apa aja? Tulis semua. Semua tulis ya kan, yang ada di bawah terus yang ada di sekelilingnya juga masukkan. Iya, mobil-mobil. Nah, mobil-mobilan. Ya. Jalankan itu. Jalan nggak dia mundurin dulu. Kan ada satu lagi. Bu, itu tanahnya pun gede yang itu. Kan ya, itu kan udah ada. Satu lagi ada kan bawa apa itu? Pasir kan? Kalau udah pasir yang ada pokoknya yang ada di depan mata. Ini apa bawa? Belalang. Belalang ya. Yang kalau yang ada sini contoh yang ada di lingkungan yang ada sekitar ini lagi apa? Yang di depan mata, yang gampang aja. Meja udah kalian tulis ya. Kursi, topi juga ya betul dia bilang ada topi. Oke. Ya. Bergerak. Makanya dia masih bergerak nggak dia? Kan seperti itu. Selain bergerak apakah dia? Ya begitu. Ya. Ya, ini nanti. Ini soal evaluasi ya nanti. Ini buka ini bahan ajarnya aja baca. Sesuaikan dengan tabelnya. Ya. Iya, nanti kan sesuaikan. Kan nanti udah semua ditulis nama benda, yang ditulis semua nama benda yang dibawa, baru amati dia ciri-ciri benda tersebut yang sudah kalian buat ada 8 ciri. Kalau misalnya apa kamu buat ikan, apakah bergerak? Iya, diconteng. Ya. Oh ya, ini apa nih? Kacang hijau. Menurutmu kacang hijau itu apakah bergerak? Conteng juga atau tidak? Ya kan? Oke, kerjakan ya. Sudah paham? Sudah diamati? Sudah. Baik. Ibu kasih waktu sebentar lagi ya. Sepertinya lagi sibuk semua menulis.
Berjaring. Belalang bergerak. Kelompok 2 ada masalah? Sudah? Sudah? Sudah diamati ya? Belalangnya hidup. Sudah siap? Sudah? Baik, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sekarang karena sudah kalian kerjakan ya, sudah selesai, ditulis di pengamatannya. Oke, siapa yang bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya? Perwakilan satu kelompok saja ya, karena tidak cukup waktu kita. Ayo, satu kelompok aja, yang lainnya pasti Ibu Ahmad sudah selesai, ya kan? Coba satu perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Silakan, kelompok 2 ya. Ya, perhatikan yang lainnya. Menurut dia seperti ini, nanti menurut kalian seperti apa? Oke, perhatikan. Setelah kami melakukan pengamatan dari beberapa benda yang ada, kami memperoleh data sebagai berikut. Ciri-ciri benda yang dimiliki, nama bendanya ikan, ciri-cirinya bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan makanan, beradaptasi, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa. Mobil-mobilan, tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan makanan, tidak beradaptasi, tidak peka terhadap rangsangan, dan tidak mengeluarkan zat sisa. Biji kacang hijau bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan makanan, beradaptasi, peka terhadap rangsangan, dan juga mengeluarkan zat sisa. Batu kerikil tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan makanan, tidak beradaptasi, tidak peka terhadap rangsangan, dan juga tidak mengeluarkan zat sisa. Pasir tidak bergerak, tidak tumbuh dan berkembang, tidak bernafas, tidak berkembang biak, tidak memerlukan makanan, tidak beradaptasi, tidak peka terhadap rangsangan, dan tidak mengeluarkan zat sisa. Bunga bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan makanan, beradaptasi, peka terhadap rangsangan, dan mengeluarkan zat sisa. Belalang bergerak, tumbuh dan berkembang, bernafas, berkembang biak, memerlukan makanan, beradaptasi, peka terhadap rangsangan, dan juga mengeluarkan zat sisa. Itulah hasil dari pengamatan kelompok kami. Baik, sudah diperhatikan, sudah didengarkan apa kata temannya. Mereka sudah mengamati bahan-bahan atau benda yang sudah dibawanya. Dia tadi sudah mengamati ada ikan, ada bunga, ada mobil-mobilan, ada belalang, ya kan? Dan lain-lain yang sudah ada. Jadi menurut dia tadi sudah diungkapkannya, benda ini ciri-cirinya ini. Sudah didengar tadi dia kan? Benda ini ciri-cirinya ini. Ya, menurut mereka. Ada yang lain, kelompok lain, kalau menurut dia tadi seperti ini. Kalau menurut kalian seperti apa? Oh, ada perbedaan pendapat. Baik, kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Karena menurut si Siva tadi, kalau mobil-mobilan menurut Siva bergerak, tidak bergerak. Oh, menurut dia kalau mobilan tadi tidak bergerak. Menurut si Naysila, kalau mobilan tadi bergerak. Dan menurut dia Siva tadi, biji kacang hijau bisa tumbuh. Tapi menurut si Naysila, dia katanya tidak tumbuh karena seperti kerikil. Katanya seperti itu ya. Ya, kenapa? Oke, Silva, kenapa menurut Silva mobil tadi tidak bisa bergerak dan kacang hijau tadi menurut Silva itu bisa tumbuh, dikatakan tumbuh dan berkembang. Kenapa? Karena biji kacang hijau berasal dari tumbuhan, di mana
Buktikan saja dengan cara menanam biji kacang hijau tersebut. Pasti akan tumbuh dan berkembang. Nah, seperti itu dia. Priscilla. Mereka menganggap kalau biji kacang hijau itu termasuk dari makhluk hidup. Karena kalau dibiarin aja atau pakai ditanam ya, pakai kapak aja yang basah, dia kelamaan akan tumbuh. Walaupun dia tidak punya akar, ya kan? Berarti menurut dia seperti itu. Sudah paham ya? Oke, sudah. Kalau menurut dia seperti itu, yang lain juga berarti ada perbedaan pendapat. Ya tidak masalah, ya kan? Itu menurut pandangan kalian masing-masing. Baik, kalau begitu, terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikannya. Oke, silakan dulu, Nak. Oke, tadi sudah kelompok 2. Pastinya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan 4 sudah selesai. Dan masih banyak perbedaan pendapat ya. Iya. Kalau sudah begitu, sudah membuat hasil laporan diskusi, sudah presentasikan. Ya kan? Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan? Kita sudah mengamati, sudah mengetahui ciri-cirinya ya kan? Dari bahan atau benda yang kalian amati sudah mengetahui mana itu yang termasuk makhluk hidup dan benda tak hidup. Oke. Siapa yang bisa membuat kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Kesimpulan. Oh ya, kelompok 1. Silakan. Maju ke depan aja, Nak. Biar bisa didengar teman-temannya. Oke, kelompok 1 ingin menceritakan atau mempresentasikan kesimpulannya. Ya, menurut dia. Berdasarkan data pengamatan dan analisis data, maka kesimpulannya adalah benda-benda yang ada di lingkungan sekitar memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan benda lain sehingga dapat dikelompokkan menjadi makhluk hidup dan benda tak hidup. Mengapa robot-robot tersebut tidak termasuk makhluk hidup, padahal sama-sama bisa bergerak dan berpindah tempat, seperti hal anak-anak yang bermain bola, karena robot tidak memiliki karakteristik makhluk hidup lainnya. Robot tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak bernapas, dan tidak berkembang biak, tidak memerlukan makanan, tidak beradaptasi, tidak peka terhadap rangsangan, dan tidak memerlukan berpindah. Ya, baik. Jadi, teman kalian sudah menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Dia mengungkapkan bahwa benda-benda yang ada di lingkungan sekitar kita ini, ya kan, memiliki ciri-ciri yang membedakan dengan benda yang lain, ya kan, sehingga bisa dikelompokkan menjadi makhluk hidup dan benda tak hidup. Dari pertanyaan kita awal tadi, teman-teman tadi, mengapa robot dikatakan makhluk hidup atau tidak? Nah, dari situ juga dia sudah menyimpulkan bahwa dia mengatakan bahwa robot itu tidak termasuk makhluk hidup. Ya, karena apa tadi? Karena padahal sama-sama bergerak. Walaupun sama-sama bisa berpindah tempat dan bergerak, karena dia tidak memiliki ciri karakteristik yang lainnya, ya kan? Nah, karena dia bilang kalau robot itu tidak bisa tumbuh dan berkembang, tidak bisa bernapas, tidak bisa beradaptasi, ya kan? Dan tidak bisa mengeluarkan zat sisa. Oke, bagus. Sudah mengerti? Sudah terjawab permasalahan tadi? Iya, ternyata robot itu tidak termasuk makhluk hidup ya, Nesila. Sudah paham ya? Dia cuma hanya memiliki satu ciri, bisa berpindah tempat atau bergerak, tetapi tidak memiliki ciri-ciri 8 karakteristik yang lainnya, 7 ya. Nah, yang seperti yang dimiliki makhluk hidup lainnya. Sudah paham ya? Baik, kalau seperti itu. Terima kasih anak-anak Ibu sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Perhatikan penguatan materi kita hari ini. Coba perhatikan sebelum kita lanjut ke evaluasi. Sudah semuanya. Makhluk hidup dapat dibedakan dari benda tak hidup karena memiliki ciri-ciri kehidupan. Secara mendasar, ciri-ciri kehidupan diantara lain sebagai berikut. Setiap makhluk hidup pasti melakukan pernapasan, yaitu menghirup udara untuk mengambil oksigen dari luar ke dalam tubuh, dan mengeluarkan udara yang banyak mengandung karbon dioksida dari dalam tubuh. Pada hakikatnya, proses pernapasan
pernapasan dilakukan untuk memasok kebutuhan setiap sel akan oksigen. Keberadaan oksigen dalam sel sangat penting dalam proses respirasi untuk perolehan energi, tapi selalu memperhatikan adanya perubahan yang terjadi pada tubuh kita sejak kecil hingga saat ini. Atau jika kita menanam suatu tumbuhan sejak menyemai biji hingga dapat kita petik buahnya. Setiap makhluk hidup selalu melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan yaitu proses bertambahnya ukuran, baik itu volume maupun massa yang sifatnya tidak dapat kembali ke asal atau irreversible. Contohnya bertambah tingginya pohon dari hari ke hari, pertambahan berat badan anak balita dari minggu ke minggu, dan lain sebagainya. Sedangkan perkembangan yaitu perubahan atau diferensiasi sel menuju keadaan yang lebih dewasa. Contohnya perkembangan organ reproduksi pada hewan yang semula belum matang setelah dewasa sudah siap untuk melakukan reproduksi. Atau munculnya bunga pada suatu tumbuhan untuk meneruskan kelangsungan generasinya. Ciri-ciri kehidupan yang kelima adalah reproduksi. Untuk melestarikan keberadaannya, setiap makhluk hidup melakukan reproduksi, yaitu proses perkembangbiakan untuk menghasilkan individu baru. Setiap makhluk hidup mempunyai cara reproduksi yang berbeda-beda, namun secara umum reproduksi terbagi ke dalam dua bagian, yaitu seksual dan aseksual. Reproduksi seksual merupakan proses perkembangbiakan yang melibatkan dua jenis kelamin yang berbeda, jantan dan betina, menghasilkan sejumlah individu baru. Agar tidak banyak kehilangan air, maka pohon jati merespon dengan menggugurkan daunnya, sedangkan pohon jagung akan menggulung daunnya. Rangsangan internal misalnya pada saat kandung kemih sudah penuh dengan urin. Baik. Terima kasih ya. Itu tadi dari sudah kita buat kesimpulan, itu Ibu berikan suatu video pembelajaran yang lebih lengkap mengenai ciri dari makhluk hidup dan contohnya ya kan, bagaimana dia berkembang, bagaimana dia bernapas, bagaimana tumbuh dan berkembang biak, ya kan, beradaptasi terhadap lingkungan. Sudah kalian perhatikan tadi ya? Nah, jadi sudah memperjelas pelajaran kita hari ini. Terima kasih buat anak-anak Ibu semuanya. Sekarang setelah kita pelajari dari awal hingga akhir, bagaimana perasaan Anda? Bagaimana perasaan kalian anak-anak dengan pembelajaran ini? Coba refleksikan dirimu. Ayo, siapa yang bisa merefleksikan? Oh ya, Muhimah. Ya, bagaimana Muhimah? Dari awal tadi sampai sekarang kita sudah pelajari, ya, ungkapkan perasaanmu. Kami merasa senang karena kami telah mengamati beberapa hewan, tumbuhan, dan benda lainnya secara langsung, dan kami dapat membedakan ciri-ciri dari benda tersebut. Iya. Oh, dia katanya merefleksikan dirinya pada hari ini. Dia merasa senang. Senang saya, Bu, belajar hari ini karena sudah membaca tentang ciri-ciri makhluk hidup dan bisa mengamati benda-benda secara langsung dan bisa membedakan mana ciri makhluk hidup dan benda tak hidup. Bagaimana yang lain? Apakah sama seperti dia? Senang? Iya, alhamdulillah kalau begitu. Kalau begitu, sekarang coba kalian kerjakan evaluasi. Yang sudah Ibu bagi, nah. Nih. Oke, silahkan kerjakan soal evaluasinya. Ya. Ini soalnya kerjain sendiri. Ya, satu orang satu. Silahkan. Itu tidak berkelompok ya. Coba masing-masing kerjakan soalnya sesuai pengetahuan kalian. Ya. Oke, kerjakan. Silakan Ibu kasih waktu. Ya, jangan lupa buat nama.
sudah selesai kumpul. Kumpul per kelompok. Sudah mengerjakan soalnya dengan baik ya. Yo, kumpul. Kumpulkan nak per kelompoknya sini. Soalnya, jawabannya. Ini Bu. Itu nanti aja. Soalnya. Jawabannya ayo kumpul. Sudah selesai. Sedikit lagi. Ayo. Biar ragu-ragu tadi benar apa enggak ya, makanya sedikit lagi. Sudah? Oh. Baik, sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Ya, sudah. Kita sudah mengerjakan soal evaluasi. Sekali lagi, Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua sudah mengikuti kegiatan pembelajaran kita dari awal hingga akhir. Ya, Ibu ucapkan terima kasih. Ibu beri aplaus buat kalian semua karena kalian sudah sangat luar biasa hari ini. Ya, jangan lupa minggu depan kita insya Allah akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa baca di rumah ya materi selanjutnya. Nah, kita masih membahas tentang klasifikasi makhluk hidup di materi yang kedua ya. Apa itu kira-kira? Nah, nanti kalian baca di rumah, buka di rumah bukunya tentang cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Karena hari ini kita sudah tahu ciri-ciri makhluk hidup, ya kan? Baik, kalau begitu silakan Diwa untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa supaya mendapat keberkahan. Silakan lagi Nak, pimpin doanya. Bluetooth mode. Baik, terima kasih Diwa. Nah, hari ini sudah selesailah materi kita yang untuk pelajaran kita hari ini. Insya Allah kita akan bertemu minggu depan ya kan? Ya, nah, Ibu cuma pesan rajin belajar di rumah, jangan hanya bermain-main saja, jangan banyak main game. Selalu buka bukunya, baik itu pelajaran IPA maupun yang lainnya ya, bukan cuma pelajaran kita saja. Ingat ya, kalian jangan hanya banyak bermain ya, jangan banyak nonton TV atau bermain game. Ngerti? Jadi, oke, kalau begitu terima kasih buat anak-anak Ibu. Sekarang pergantian les ya. Kalau begitu, les ketiga ya. Ya, pelajaran apa, Nak? Oke, terima kasih kalau begitu. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nak, silakan kembali ke kelas. Ya. Ya, bawa ke kelasnya dulu ya. Tunggu. Iya, tunggu Ibu di kelas ya. Iya, bawa aja. Ya. Bawa aja, siapa mau bawa aja. Nah, tadi katanya ada yang punya akuarium, masukkan ke akuarium. Ya. Tunggu. Terima kasih, Bapak. Jangan keluar-keluar ya, tunggu di dalam kelas aja. Ya, Bu Linda, gimana, Bu? Iya, Bu. Gimana? Bu. Iya. Hari ini juga itu luar biasa bawaannya, Bu. Iya, tapi saya lihat hari ini kok Bu, Ibu lebih nyantai, lebih apa ya, dan kondisi kelas lebih kondusif gitu ya, Bu Linda ya. Iya. Padahal luar biasa, laptopnya nggak bisa tampil.
PPT-nya Bu itu hanya diinfokan Iya, sampai tapi sekarang ya. ya, Ibu gimana Bu? Mungkin disampaikan dulu sih menurut Ibu apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melakukan pembelajaran hari ini, Bu? Apa sih kekuatan Ibu dan mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu di-upgrade lagi, Bu. Menurut Ibu gimana? Kalau menurut saya dari persiapannya aja Bu, sungguh luar biasa. Mungkin karena masih belum kondusif untuk situasi ruang kelasnya, jadi kayak terbawa suasana saya Bu, hampir lupa apa Heeh, yang mau disampaikan akan seperti itu. heeh, Padahal saya tadi terlalu cepat sini karena kita kan sempat sekolah juga, bukan dari kemarin sore sudah dicek, tidak bisa connect seperti itu. Itulah Bu, jadi mungkin saya tadi agak blank. Alhamdulillah juga bisa terlewati Bu, itu cuma ya. Enggak apa-apa, Bu. Memang apa ya, tapi Ibu sudah kelihatan lebih lebih apa, tenang kan gitu. Meskipun ada beberapa titik yang memang harus di-upgrade ya, Bu, ya. Seperti yang ya Bu. tadi, karena laptopnya nggak nyala kan ada yang terlewat gitu. Nah, tapi kalau dari sisi sintak-sintaknya kan sudah terpenuhi semua kan, Bu? Iya Bu, sudah. Sintak-sintak PBL-nya, ya. Jadi nanti ketika Ibu melakukan proses editing, mohon tahapannya itu, eee, jelas Bu motongnya, gitu ya Bu ya. Termasuk diantaranya adalah ini Bu, kapan ya kelihatan bahwa itu high order thinking skill-nya, ya. Kemudian kapan ketika saya bisa mengkondisikan mereka untuk memakai teknologi gitu ya. Jadi dan juga ini Bu, keaktifan siswa ya Bu ya, karena kan yang saya tangkap kan hanya satu sisi saja ya. Maka titik-titik keaktifan siswa di mana siswa terutama adalah merumuskan masalah itu yang mungkin bisa lebih Ditampilkan ditonjolkan nanti. gitu Bu. Oh, Iya iya, karena oh ya, nggak titik kelihatan tadi Bu. kuatnya kan di situ, gitu ya, Bu, ya? Iya. Ya, Adalah Bu 4 siswa tadi yang aktif yang saya suruh ya ya, jadi itu gabung mungkin ya Ibu sana. bisa Ibu bisa memakai metodenya Pak Salahuddin ya, Bu, ya, ketika, bisa minta bantuan teman-teman gitu ya. Ketika pada satu titik itu ada beberapa capture yang main bersama sehingga bisa memberikan informasi lebih, gitu ya, Bu? Oh ya Bu, bisa. Ya ya, jadi, eee, ya hari ini kan Ibu sudah mengetahui bahwa pada titik-titik tertentu memang harus saya kondisikan dulu gitu ya, harus di-upgrade, tapi saya berharap Ibu sudah mengetahui itu, memahami, dan nanti pada editing-nya itu jauh lebih baik dibandingkan yang pertama, gitu ya, Bu, ya. Sinar Iya saya Bu. kira sangat bagus, Bu, suara juga Heeh. bagus, jernih gitu ya. Alhamdulillah. Kalau yang di awal itu kan masih kelihatan gelap gitu ya, Bu, ya, waktu itu ya. Oh ya, Baik, ini sudah saya kira mungkin itu. Bu, ditunggu dulu Bu Hima ya, Bu, ya?